billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallah kan wa malam yashalam yakun wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Syukran jazilan kepada Al-Ustaz Salman barusan sudah menyampaikan beberapa paparan dan saya menyambungkan apa yang beliau sampaikan terkait dengan Quran di akhir zaman. Iwa fillah rahimakumullah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perjuangan para sahabat dalam membumikan Al-Quran. Itu tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa siapapun yang berkomitmen bahwa Allah Tuhannya, Rasulullah Muhammad SAW Nabi dan Rasulnya, Quran kitab sucinya, kemudian juga Islam yang paling penting agamanya, maka Allah pasti akan mengujinya dengan sederet ujian untuk mengukur kualitas imannya. Seperti dalam Quran surat apa ya? Ada yang tahu? Ini ada jeruk atau ada apel, nanti yang bisa menjawab dapat kami salah satunya. Oke, surat Al-Ankabut ayat kedua. Ya, di dalam surat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman pada hari akhir. Wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji oleh Allah. Nah, artinya ujian pasti didapatkan oleh siapapun yang mengatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti apakah ujian ini? Allah menggunakan kata fitan di dalam ayat tadi. Nah, fitan di sini dia merupakan sebuah kata yang mustarokah, yang punya banyak arti. Fitan bisa bermakna menuduh tanpa bukti. Ya, cuma penggunaannya sangat sedikit di dalam Quran dan hadis. Tapi fitan yang bentuk jamak dari fitnah ini lebih banyak digunakan untuk menyebutkan ujian, huru-hara, petaka dan musibah. Ya. Nah, ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan terkait dengan huru-hara akhir zaman. Namun sebelum saya sampaikan ini tadi, ayat yang disampaikan tadi itu berlaku bukan hanya untuk kita yang ada di akhir zaman ini, tetapi justru di zaman para sahabat pun itu sudah didapatkan ujian. Tadi sudah dibahas tentang keluarganya Ammar bin Yasir ya, yang menjadi salah satu idola keluarga, yang satu keluarga semuanya mereka mengimani Quran, mengimani Allah, beriman pada Rasulullah, dan berkorban sampai titik darah penghabisan untuk menjaga kebenaran Al-Quran. Ini sebagai contoh saya sampaikan, kalau tadi baru konsep, baru penyampaian paparan sejarah, sekarang para mulai ini bisa melihat tayangannya seperti apa pengorbanan mereka mempertahankan iman dan Quran di dalam hati mereka. Yang barusan ini adalah Yasir, ayahnya Ammar. Dan ini yang dikeluarkan adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Ini Ammar di dalam. Mereka disiksa oleh kafir Quraisy di bawah komando Abu Jahal. Abu Jahal memimpin pembantaian penyiksaan kepada mereka yang sudah beriman. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini Yasir. Uridu an tadhkura alihatana bi khair. Udhkur Hubal. Udhkur Hubal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad.
adalah kaum muslimin yang sedang menunggu giliran satu persatu untuk disiksa, untuk dimurtadkan kembali. Tapi coba kita lihat, luar biasa keimanan mereka ketika sudah bersemayam di dalam hati. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu takiyahnya Ammar bin Yasir. Open. اذكري هبل العظيم، واذكري هبل، واذكري هبل، واذكري دين محمد. هبل. محمد رسول الله. شقية 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 شقية. أين إلهك الواحد لينقذك؟ Ya, itu adalah sebuah fragmen dari gambaran bagaimana meningkatnya penetrasi kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang baru bisa dihitung jari. Bayangkan mereka sampai menderita seperti itu, sampai mengalami kepedihan seperti itu, mempertahankan iman Islam mereka. Ini merupakan bukti kualitas iman yang sudah ditunjukkan oleh mereka. Dan mereka sudah berhasil menjalani ujian iman. Tadi yang Allah nyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Dan itu pasti terjadi juga bagi kita. Ini bukan akan cerita, wah itu masa lalu, asatirul awalin. Bukan. Kita pun sama akan diuji. Saat ini kita melihat suatu saat kita akan mengalami. Atau mungkin sedang. Ya, ada yang sedang mengalami. Oke. Baik penonton, tadi kita lihat bagaimana Ammar bin Yasir belum sempat beliau menyelesaikan syahadat yang beliau ucapkan. Beliau kemudian dicekik oleh Abu Jahal. Sumayyah yang kemudian juga disiksa. Dalam satu riwayat justru beliau ditusuk itu bukan di perutnya, tapi dari kemaluannya dan tembus sampai ke ubun-ubunnya. Ya, tapi beliau tetap menjaga keimanannya. Begitu pula Ammar bin Yasir, yang beliau tadi Ammar bin Yasir tidak tega melihat ayahnya disiksa, ibunya disiksa, sampai beliau bertakiyah mengucapkan hubal. Para sahabat yang di dalam ruangan yang disekap tadi sempat mengalami tanda tanya besar ya kepada Ammar bin Yasir. Qad itada Ammar, innahu yaqul hubal wa yasruku dina Nabi Muhammad SAW. Ammar telah murtad dan dia meninggalkan agama kita. Tidak lama kemudian datang Hamzah dan beberapa kaum muslimin as-sabiqun al-awwalun sehingga mereka bubar. Dan kaum muslimin yang disiksa dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Pertanyaannya, di mana Rasulullah saat itu? Ada Rasulullah. Apa Rasul menyaksikan? Rasulullah menyaksikan. Tapi saat itu belum punya kekuatan. Rasulullah menangis menyaksikan mereka disiksa. Saat itu malaikat Jibril memberitahukan pada Rasulullah dan mengisyaratkan ke langit. Rasulullah, unzurilah sama, perhatikan ke langit. Allah menjanjikan surga bagi keluarga Ammar bin Yasir. Maka di saat itu sambil meneteskan air mata, Rasulullah menyatakan, Sobran ya ala Yasir, fa inna mu'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Orang sekalian, memang mereka merasakan pahit memperjuangkan iman Islam mereka sampai sepedih itu. Tapi kepedihan itu akan berakhir setelah mereka syahid. Selanjutnya, kenikmatan dan kenikmatan yang akan mereka alami sampai nanti di dalam surga kekal abadi. Sekali lagi orang sekalian, dunia kita tidak lama. Kematian adalah pilihan kita, tapi takdir dari Allah sudah ditetapkan waktunya. Hanya pertanyaannya, seperti apa nanti kita mati? Itu kita tentukan dari sekarang. Rasulullah pernah memberikan sebuah kisi-kisi sama kita. Ya, man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dominan dalam satu kondisi, maka dia akan mati dalam kondisi itu.
Ya, maka dominankanlah amal ibadah kita dalam kebaikan, amal perbuatan kita dalam kebaikan. Majelis taklim, ketika membaca Quran, ketika ya berzikir, tahajud dan sebagainya. Pilih amal-amal baik yang akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah kelak. Bisa jadi kita meninggal dalam situasi seperti itu. Apalagi yang dirahmati Allah, ujian demi ujian yang dialami oleh kaum muslimin memang selalu ada, termasuk bagi kita sekarang. Apalagi kita hidup di zaman luar biasa. Ya, pada saat itu fitnah di zaman para nabi adalah fitnah yang spesifik. So di zaman kita semua fitnah yang ada di zaman para nabi ada zaman sekarang. Betul? Ya, fitnah yang ada di zaman Nabi siapa yang tidak ada? Fitnah di zaman Nabi Ibrahim. Apa yang terkenal? Manusia mempertuhankan manusia. Ada zaman sekarang. Siapa? Bashar Assad. Dia dipertuhankan kan? Bahkan Bashar Assad dalam satu berita ya, dinyatakan membuat Quran redaksi dia sendiri. Dia menggantikan Quran surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Asad. Ya, ayat surat Al-Ikhlas dia rubah menjadi surat Al-Asad dan beberapa ayat dia potong. Contohnya, tidak salah saya masih hafal ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yahluk misla hafidil asad, wa lam yahkum li suriyah illa bashar al-asad. Itu nama ayatnya. 4 ayat kan sama, dia ganti seperti itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah tidak ada Tuhan selain Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergandung segala makhluk. Allahu samad. Lam yakhluk misla hafidil asad. Allah tidak menciptakan satu makhluk pun seperti dengan Hafid al-Asad, ayahnya Bashar al-Asad. Walam yahkum li suriyatil balad, dan tidak ada yang berhak menghukum dan memimpin negeri Suriah illa Basharul Asad, kecuali Bashar Asad. Ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2017. 16 Juni 2017. Kononnya demikian. Ini berita para muslimin. Makin jelas dia adalah Fir'aun yang hidup di zaman sekarang. Para muslimin, apakah ini menjadi sebuah presiden buruk bagi kita bahwa Allah tidak berhasil menjaga Qurannya? Oh, jangan salah para muslimin. Banyak Allah tampakkan kebenaran ayat-ayat Quran. Justru kemunculan dia itu merupakan bukti akan munculnya akan kebenaran Quran itu sendiri. Ya, Allah. Surat yang tadi dia rubah luar biasa. Padahal itu surat yang mananya dahsyat luar biasa. Boleh saya bahas? Lebih punten tadi. Surat apa tadi? Al-Ikhlas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan begini. Andaikan cukup dengan satu ayat yang pertama saja Allah menurunkan surat ini, itu sudah cukup untuk menentukan hujah orang-orang akhir zaman, fitnah akhir zaman. Ya, asbabun nuzul dari surat ini diturunkan saat itu datang orang-orang Yahudi ke menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka." Ya, insib lana rabbaka, sebutkan sisilah Tuhanmu itu Muhammad. Au sif lana rabbaka adzakarun huwa wa untha, sebutkan Tuhanmu itu Muhammad, laki-laki kah atau perempuan kah? Itu kata orang-orang Yahudi. Orang Nasrani juga ada di sana dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka, insib lana rabbaka." Sebutkan sisilah Tuhanmu itu. Man abu wa man ummah, siapa ayah dan ibunya? Aneh kan, nanya Tuhan siapa ayahnya, siapa ibunya? Ya, karena Nabi Isa itu anak Tuhan versi mereka, karena lahir tebapaan. Kalau lahir tebapaan berarti anak Tuhan. Dari zaman ayana lo banu lahir tejelasah bapana, apakah mereka anak Tuhan juga? Makin banyak ternyata anak Tuhan di akhir zaman ini ya, karena dia lahir tanpa seorang ayah. Siapa ayahnya? Nah, kemudian datang juga orang-orang Majusi. Ya Muhammad, sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan padaku, pada kami, seperti apakah Tuhanmu itu? Amin dhahabin huwa au min fiddah. Apakah Tuhanmu itu dari emas seperti Siddhartha Gautama, ataukah dari perak? Orang dari perak siapa ini? Asin Wiratu. Nanti dibikin patung Asin Wiratu dari perak yang membantu muslim di Myanmar.
Rasulullah belum menjawab pertanyaan mereka, tetapi Allah yang menurunkan jawabannya. Maka turun surat Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama Pak Muslimin. Yuk, dari Taus untuk menyaingi suara yang ada di luar sana. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama diakhiri dengan kalimat ahad. Ini luar biasa para ulama sekalian. Begini para Allah. Kenapa tidak diturunkan dengan kalimat Qul huwallahu wahid? Kenapa? Padahal wahid artinya sama kan dengan ahad. Wahid artinya apa? Satu. Kenapa tidak menggunakan kata wahid? Karena setelah wahid ada isnin. Setelah isnin ada sulasa. Setelah sulasa ada ruba'. Setelah ruba' ada khamsah. Ada arba', ada khamsah, ada sita. Terus tanpa ujung. Tapi kalau ahad, apa bilangan sesudah ahad? Ada? Tidak ada. Kalau satu ada dua, setelah dua ada tiga. Sehingga muncullah paham trinitas. Tapi kalau ahad, ada bilangan berikutnya setelah ahad? Tidak ada. Jadi gimana kita menerjemahkannya? Kul katakan oleh umat Muhammad. Huwallahu dialah Allah ahadun. Satu yang satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Tidak ada duanya kan? Subhanallah. Jadi cukup dengan ayat itu trinitas dan paganismenya Majusi serta teologinya Yahudi hancur saat itu juga. Cukup dengan satu ayat ini. Ayat berikutnya baru menjelaskan sifat Allah. As-Samad, tempat bergantung segala makhluk. Ya, yang tidak ada semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Imma fi dzatihi atau imma fi af'alihi atau sifatihi. Baik pada zat Allah, tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Jadi bagaimana manusia bisa mengaku Tuhan? Para sekalian, munculnya paham humanisme, saya curiga. Paham-paham tentang humanisme pada dasarnya ingin mengangkat derajat manusia agar setara dengan Tuhan. Karena di akhir zaman ini banyak manusia yang bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Betul? Maka muncullah Dajjal. Sebetulnya humanisme ini tujuannya, endingnya, orientasinya adalah untuk menggiring opini manusia agar mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Karena Dajjal akan datang di saat manusia penuh dengan petaka, ada dalam kehilangan apapun. Sehingga ketika Dajjal datang, dia memberikan apapun yang dibutuhkan manusia. Bahkan air, tanaman akan ditumbuhkan Dajjal. Karena salah satu sifat Dajjal, dia bisa menurunkan hujan. Dan lupakah kita, kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan datang setelah dunia ini mengalami kekeringan panjang selama 3 tahun. Sayati alaikum sininu kasinina Yusuf fi salasati sana. Fi salasati sinin. Akan menimpa kalian bencana kelaparan seperti bencana kelaparannya Nabi Yusuf alaihissalam selama 3 tahun. Fi sanatil ula. Di tahun yang pertama Allah perintahkan kepada langit, ya sama kafi mimma'ika sulusa. Hai langit, tahan sepertiga airmu, jangan kau turunkan. Hai bumi, tahan sepertiga tanamanmu, jangan kau tumbuhkan. Manusia mulai kelaparan di tahun pertama. Di tahun yang ketiga, Allah perintahkan kepada langit 2/3 airnya ditahan. Begitu pula bumi, 2/3 tanamannya jangan ditumbuhkan. Manusia makin dahsyat kelaparannya. Dan di hari yang ketiga, Allah perintahkan kepada langit untuk menahan semua airnya. Dan jangan kau teteskan setetes pun juga. Dan bumi juga diperintahkan untuk menahan tanamannya. Tidak tumbuh sebutir pun. Ada sahabiah yang bertanya, Rasulullah, lalu dengan apakah kaum muslimin bertahan hidup saat itu? Satu, mereka bertahan hidup dengan zikir, tasbih. Sebagaimana zikirnya para malaikat. Yang kedua, ada yang menakwilkan bahwa Rasulullah menyatakan yang manusia di akhir zaman akan bertahan dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang mampu memahami Al-Quran dengan baik, mampu menjiwai Al-Quran dengan baik, maka demi Allah, mereka yang bisa bertahan ketika bencana kekeringan itu melanda kita.
Subhanallah. Berarti Quran ini betul-betul menjadi penyelamat bagi kita. Yakin? Baik. Lalu di manakah majlis-majlis di mana Quran itu dihidupkan kalau bukan di majlis seperti kita ini? Artinya, orang-orang yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang hadir di majlis-majlis Quran seperti ini. Maka istiqomahlah kita hadir di majlis seperti ini, sehingga ketika istiqomahnya kita, maka kita sudah terlatih untuk bisa bertahan menghadapi ujian demi ujian di akhir zaman. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah, masih ada waktu, Ustaz? Lanjut para muslimin. Ya, nampaknya suara di luar makin keras juga. Saya lebih keras lagi. Baik, muslimin, inilah gambaran akhir zaman. Ya. Coba kita lihat dalam Quran surat Asy-Syu'ara. Biarin dibahas gitu. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya ada 15 tanda-tanda dekatnya manusia pada hari kiamat. Kita hitung ya, boleh kita hitung sama-sama. Yang pertama, apabila kekuasaan dianggap keuntungan. Ya, artinya manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Sudah terjadi belum? Sudah. Ini membenarkan hadis Rasulullah yang lain. Innakum satahrishuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdiah wa bi'satil fatimah. Sungguh kalian di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dan penguasa. Wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguh itu akan menjadi penyesalan yang besar di hari kiamat. Fa ni'mal murdiah. Itulah kenikmatan yang sesaat. Wa bi'satil fatimah, dan kesengsaraan yang panjang. Makin keras. Subhanallah. Belum saya sebut udah lebih keras lagi, perempuan. Terbukti kan sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa? Karena di balik kekuasaan itu ada keuntungan, ada ghanimah, betul? Maka mereka berani mengeluarkan berapapun biayanya. Ya, sampai ada tim suksesnya segala. Ya, karena mereka sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jika mereka terpilih menjadi penguasa, yang terpikir bukan bagaimana membahagiakan rakyat, bagaimana membuat strategi agar perekonomian umat meningkat, kesejahteraan mereka makin terangkat. Justru yang dipikirkan adalah kumaha eta modal balik deui. Betul? Maka rakyat dibuang. Bahkan ketika mereka kampanye, mereka menggunakan ayat-ayat kursi. Di saat kursi mereka dapatkan, ayatnya dibuang. Betul? Tinggal kursinya yang mereka pegang. Allahu Akbar. Maka dari itu, amanat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ghanimah, rampasan. Maka orang berlomba-lomba dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan amanah tadi. Mereka lupa kalau amanah akan dipertanggungjawabkan. Yang keberapa barusan? Kedua. Yang ketiga, membayar zakat dianggap merugikan. Akan ada masa di mana orang takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Mereka pikir kalau tidak membayar pajak, cuma aset duniawi mereka yang hilang. Mereka lupa kalau mereka tidak membayar zakat, aset hidupnya dicabut sama Allah. Mau pilih mana? Mau pilih dicabut aset hidupnya atau aset dunianya? Baik, dan tidak diceritakan, tidak pernah ada terjadi dalam sejarah orang miskin gara-gara berzakat. Justru orang makin kaya dengan berzakat. Nomor berapa itu? 3, dihitung ya. Nomor keempat, belajar bukan lagi karena agama, melainkan untuk meraih tujuan duniawi semata. Inilah pendidikan hedonis, pendidikan materialis. Yang ditanamkan adalah bagaimana saya bisa berprestasi dengan prestasi yang baik, sehingga saya lulus dengan predikat terbaik, dapat beasiswa, kuliah S2, S3 ke luar negeri, pulang kerja di perusahaan ternama, jabatannya tinggi, gajinya tinggi, kebeli mobil mewah, kebeli rumah mewah, istri cantik, selesai, tinggal menikmati. Giliran pensiun, karek buka Quran, belajar Iqra. Kapan merubah dunia dengan Al-Quran kalau begitu? Betul? Ini orientasi pendidikan yang harus kita rubah. Dan ini juga tanda-tanda akhir sama. Kira, aduh, terus sabar ya ngebahas itu tuh. Begitu tarik masalah. Berikutnya,
Suami-suami yang tunduk pada istrinya. Sudah terjadi belum? Betul, Bu? Suaminya udah tunduk pada istrinya. Ini diawali oleh sosok yang sangat fenomenal. Ya, seseorang yang berkebangsaan Sunda tapi berambutkan bule. Sule. Dia membuat komunitas susis ya, suami-suami taksiran istri. Perlu sekalian hati-hati ya. Jika suami sudah tunduk kepada istrinya dan jika istri sudah memimpin rumah tangga, ini tanda kehancuran rumah tangga Islam. Jika ini terjadi di kalangan kaum muslimin, dan itu memang terjadi. Orang-orang barat memahami bahwa poros surga bagi seorang muslim itu adalah keluarga. Rasulullah SAW menyatakan baiti zannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Kenapa demikian? Karena rumah diciptakan oleh istri-istri beliau. Ya, para sahabiah menciptakan rumah mereka menjadi poros bagi surga suami dan anak-anak mereka. Artinya di saat mereka datang ke rumah mereka merasa nyaman, sebagaimana nyamannya surga nanti akan menjadi tempat kembali mereka. Bagaimana Quran dihidupkan di rumah-rumah, bagaimana Quran diwujudkan menjadi karakter seorang ayah, karakter seorang istri, karakter seorang anak. Maka saat itulah cahaya Quran terbentuk. Demi Allah, gengsi yang dipertaruhkan di akhir zaman adalah gengsi tentang ideologi mana yang benar. Apakah Islam atau agama selain Islam. Dan gengsi yang kedua yang dipertaruhkan adalah pemikiran dan konsep hidup yang dibanggakan manusia. Antara konsep kehidupan Al-Quran dengan konsep ideologi ciptaan manusia. Apakah kapitalisme, apakah komunisme, Hinduisme, Zionisme, dan isme-isme lainnya. Terlalu banyak untuk saya sebutkan, Bro. Baik, maksudnya saya tidak tahu selain yang itu. Nah, para sekalian, maka sekali lagi, para Allah, seorang istri itu memang dijamin bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, kaum wanita maksud saya. Walaupun kaki para ibu ini rorombeheun. Hadisnya tidak berubah, tetap sahih. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ingat, Bu, kunci surga ada di tangan suami, Ibu. Boleh surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kuncinya ada di tangan suami. Ibu bisa masuk? Enggak bisa. Seorang istri wajib taat kepada suami. Al-Quran banyak memberitakan seperti itu. Bahkan Al-Quran yang terkait dengan istri-istri Rasul yang ingin meminta kenaikan gaji bulanan, nafkah bulanan, itu turun. Ya, pernah dengar ceritanya kan, Bu? Para istri-istri Rasul itu berkumpul. Mereka mengadakan seminar. Coba lihat, itu istrinya Abdurrahman bin Auf. Kemarin itu saya lihat, itu bajunya robani. Sekarang pakai baju Hawa. Besok Samaya kayaknya yang mereka pakai. Kita istri beliau, istri seorang kekasih Allah, istri Nabi dan Rasul Allah. Kemarin sobek satu di sini dijahit. Ayo nanti kaitkan apa aku di dapur. Dijahitin. Intinya mereka ingin minta kenaikan upah kepada Rasulullah. Ya maksudnya resiko bulanan. Kedengaran sama Umar bin Khattab tuh. Allah, ayo Umar geningan. Kata Umar. Umar, please jangan cerita sama Rasulullah ya. Please Umar mau apa? Tapi jangan cerita sama Rasul. Apa kata Umar bin Khattab? Aku gak akan cerita sama Rasulullah, tapi Allah yang akan cerita sama beliau. Maka apa kata Umar? Maka keluar kata-kata Umar yang menjadi redaksi dalam Al-Quran. Surat apa nih? At-Taghabun apa At-Tahrim? At-Tahrim kan ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilakunna azwajan khairan minkunna. Ya, mu'minatin, abidatin, lupa lagi ya, bukan ariyat. Saihatin, qanitatin, abidatin, al-ayah. Bisa jadi Tuhannya Muhammad jika ingin menceraikan kalian, pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada kalian. Lebih soleh, lebih takwa, lebih cantik, lebih ahli ibadah, ahli saum. Ya,
lebih taat dan patuh kepada beliau, lebih perawan dan lebih janda lagi. Ada kan? Memang begitu kan ayatnya? Tidak lama kemudian Rasulullah datang dan membacakan firman Allah tadi. Subhanallah. Ibu-ibu hati-hati. Masalah finansial terkadang menjadi ujian terbesar bagi seorang ibu. Sang suami memang sangat mudah, cari, dapat, kasih. Begitulah para suami, terima, kasih. Terima, kasih, gitu kan? Betul, Ustaz. Anak bingung nuriat sama istri, kumaha ngatur lagi. Ya, tapi hati-hati. Jangan sampai kekurangan finansial ini mengurangi ketaatan seorang istri kepada suami. Ingat, Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku punya hak untuk memerintahkan seorang agar sujud pada orang lain, padahal sujud haram kecuali atas perintah Allah kepada makhluk ya. La amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Sungguh akan perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Saking wajibnya seorang istri sujud pada suaminya, taat kepada suaminya. Bu, mau masuk surga, Bu? Teteh saya tidak tanya kalau teteh belum nikah. Teh mau nikah, Teh? Ini banyak nih yang belum nikah, Teh. Mau kapan, Teh? 7 tahun lagi, Teh? Ke tahun 2024. Oh, mau katanya. Mau dijodohkan? Jadi biro jodoh itu. Baik, ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau. Hafal nama-nama surga. Bobo apalan kena neraka jeung surga. Baik, Bu. Rasulullah SAW memberikan rumusan bagi seorang istri. Yang pertama Rasulullah menyatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha haradin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia, walaupun sedikit iman Islamnya, sedikit amal ibadahnya, tapi dia tidak syirik kepada Allah, itu satu syaratnya. Yang kedua, suaminya ridho atas kepergiannya, walaupun sang istri ini adalah edisi yang terbaik, limited edition, special edition. Ya, karena susah dicari gantinya. Tapi apa kata Rasulullah? Maka ketika suaminya ridho atas kepergiannya, maka dia akan masuk surga. Jadi kunci surga bagi seorang istri adalah ridho suami. Bagaimana agar suami ridho? Lihat dalam Al-Quran. Apa yang bisa membuat suami ridho? Ayo, dan ini sering dibacakan ketika ibu nikah dulu, ditikah sama suami, ayatnya dibaca. Apal Kang? Mana pengantin baru di dia apal biasa namanya? Kumaha ya nanti? Saya lupa lagi karena udah lama saya menikah. Pisau ya Hasan. Gimana? Aduh, ingin bersaing dengan suara itu tuh. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Itu ayatnya. Apal kena ayat ini ada kamari khutbah nikah. Wa min ayatihi, dan di ada tanda-tanda kekuasaannya adalah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan-pasanganmu dari dirimu sendiri, dari sulbimu sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kau merasa tentram kepadanya. Jadi intinya prestasi seorang wanita yang terbaik di hadapan Allah, semulia-mulia seorang istri di hadapan Allah, bukan gelar akademiknya, bukan sukses karirnya di luar rumah, bukan. Tetapi kesuksesan bagaimana menciptakan rumahnya menjadi surga bagi suami dan anak-anaknya. Bisa menciptakan sakinah di dalam rumahnya. Itu prestasi yang tertinggi. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di surga pertama kali, Nabi Adam kan tertidur. Tulang rusuknya diambil dan diciptakan menjadi hadiah Hawa. Giliran bentak Nabi Adam, gening ayah mirip saya. Cuma bodinya rada beda nih. Man anti, siapa engkau? Ana Hawa. Hawa. Kenapa disebut Hawa? Li'annaha ummun likulli syai'in hayyin. Induk segala kehidupan. Di mana takumina amami? Sahabat, kenapa engkau berdiri di hadapanku? Litaskunu ilayya, agar engkau merasa tentram kepadaku. Itulah tujuan Allah menciptakan wanita. Bu, sehebat-hebat ibu adalah yang mampu menciptakan sakinah bagi suaminya. Hati-hati Bu, jika sakinah tidak dijumpai di dalam rumah, sang suami akan mencari sakinah di luar rumah Bu.
Bahaya kalau itu sudah terjadi. Baik, aduh 2 menit lagi ya. Sementara banyak ayat yang belum kita bahas para Allah. Terlebih, nah ini, para sekalian. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, para biduan dan musik-musik hiburan berbau maksiat banyak digemari manusia. Sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi? Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Coba kita lihat. Ini penutup para muslim. Punten ya, karena waktunya udah mau habis nih. Ustaz, mohon maaf nih kadi ceramah mana ya? Para muslim, coba kita buka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Asy-Syu'ara itu sendiri artinya syair-syair. Jamak taksir dari syairun. Beberapa ayat terakhir. Nah ini dia. Ayat yang ke-221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Hal unabbiukum. Maukah aku beritakan pada kalian? Ala man tanazzalu syayatin. Kepada siapa setan-setan itu turun? Jadi Allah mengajak kepada kita, menawarkan. Mau enggak diberitahu setan itu turun kepada siapa? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan turun kepada para pendusta lagi banyak dosa. Demi cintaku padamu, langit gunungkan kudaki, lautkan kuseberangi. Benar ya teh? Bohong kan? Betul, mereka pendusta lagi banyak dosa. Lihat konsernya jam 9 malam. Diisukan geus ngantri tah. Meuli tiket, salat duhur dilewat, salat asar dilewat, salat maghrib dilewat, asar dilewat. Giliran berdiri pangharup, luar biasa tah kayak gitu. Allahu Akbar. Betul, ini tanda akhir zaman. Inilah kebenaran Al-Qur'an. Maka ini yang harusnya dinasihatkan oleh ayah dan ibu kepada putra-putrinya. Baik. Ayat berikutnya. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka mengarahkan pandangan mereka kepada para penyair-penyair itu. Betul? Itu kan syair-syair yang didedangkan, yang didengarkan. Wa aktsaruhum kadhibun. Kebanyakan para penyair itu adalah penyair para pendusta. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Lautan api kan ku seberangi. Benar eta teh? Ya, giliran kabogohna maut mah teu ngilu ka kuburanan eta. Kotonya sehidup semati. Nah, kelihatan kan bohongnya. Para sekalian, ini bukan teori, tapi beginilah tanda-tanda akhir zaman. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair-penyair yang penuh dengan dusta itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya, coba lihat perilaku orang-orang yang gemar kepada konser-konser musik itu. Tarik-tarik. Sok tingali aya nu dikeruduk teh. Ada yang pakai hijab enggak? Pasti pakaiannya mini-mini. Ya, Allahu Akbar. Ini menarik. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara ke tiap-tiap lembah? Coba. Ini terjadinya kapan? Pada saat Quran ini diturunkan atau sekarang? Sebentar, apa itu lembah? Sama enggak lembah dengan stadion? Konser-konser musik kebanyakan dilakukan di mana? Stadion. Yang nanya lembah itu di bawah kan, yang dilihat, objek yang dilihat di bawah, dan orang yang melihat di atas. Lihat stadion. Yang konser di atas apa di bawah? Di bawah. Yang nonton di atas. Apa itu bukan lembah? Ya. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara dari satu stadion ke stadion yang lain? Bisa nggak diartikan demikian? Allahu Akbar. Terjadi kan zaman sekarang? Mohon sekalian, sekali lagi, ini fenomena yang 14 abad yang lalu Quran sudah memberitahukan. Hati-hati para hamba Allah. Yuk kita saatnya berhijrah. Waktu kita untuk bertobat tinggal singkat sekali. Mohon sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda akhir zaman itu sudah hampir terjadi semua. Bahkan, tapi waktunya udah habis ya Kang ya. Ya, binatang melata yang kata Rasulullah akan muncul
Berbarengan dengan munculnya jasasah pun sudah ada perempuan Allah. Ya. Ini saya yakin anu ngadarangukeun teu ngarti da eta sairna naon maksudnya. Pembahasan araringgis pisan. Araringgis bahasana kan ya. Teman sekalian, coba kita lihat ayat yang satu ini. Ini yang membuat saya juga merinding. Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah dari Persia, sempat terdampar di Laut Yaman. Beliau saat itu kaget ketika dihadapkan dengan seekor binatang yang besar tubuhnya, penuh dengan bulu dan berwarna putih. Binatang ini berbicara dan bertanya, berbicara kepada Tamim Ad-Dari. Man antum? Siapa kalian? Nahnu muslimun. Ji'na min Madinah. Ya. Kami dari kaum muslimin dari Madinah. Kami terdampar di sini karena lautan menghantamkan kami dan menghantarkan kami ke sini dengan izin Allah. Apakah Nabi kalian sudah terusir dari kampung halamannya? Sudah. Apakah kalian melewati Danau Tiberias? Iya. Apakah airnya sudah mulai surut? Sudah. Apakah kalian melewati kebun kurma Baisan? Iya. Apakah kebun kurma itu sudah tidak berbuah? Hampir tidak berbuah. Pergilah, di dalam ada orang yang sedang menunggu kabar gembira dari kalian. Ternyata di dalamnya ada Dajjal. Ringkas cerita, Tamim Ad-Dari setelah badai surut kembali ke Madinah dan memberitahukan ini pada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, demi Allah, Tamim Ad-Dari mengetahui Dajjal dan jasasah dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan aku mengetahuinya berdasarkan wahyu Allah. Para sekalian, akhir Agustus 2017, binatang ini muncul di Filipina. Binatang ini penuh bulu dan selalu berada di pinggir pantai karena selalu menjaga badannya agar selalu basah. Apakah ini binatang jasasah? Ingat, jika satu dari 10 tanda besar muncul, sebagaimana Quran memberitakannya dalam surat An-Naml ayat 58-59, maka tanda yang lain akan muncul secara beriringan. Para sekalian, segeralah kita bertobat kepada Allah. Jangan tertipu dengan indahnya dunia yang sangat fana dan sementara. Indahnya surga, apakah ingin kita jual begitu saja dengan kenikmatan sesaat? Jangan. Kenikmatan yang sesungguhnya ada di akhirat dan itu kekal abadi. Saatnya kita untuk berhijrah. Apa solusinya para sekalian? Al-Quran. Ingat Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya di dalam kitab Nuzhatul Mutakin, dalam kitabul Fadail, bab fadlu qiraatil Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang, satu, memberikan syafaat kepada pembacanya yang memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, rekan-rekan sekalian, inginnya saya melanjutkan tapi karena waktu, ya. Teman sekalian, berbahagialah bagi mereka yang menghafal Quran, karena penghafal Quran surganya akan ditentukan di ayat terakhir yang dia baca. Itu kata Rasulullah. Ya, si penghafal Quran diperintahkan untuk membaca Quran. Ketika dia membaca sampai ayat yang terakhir baru berhenti. Ketika dia membaca Quran, surga demi surga dilewati, di saat dia berhenti di ayat terakhir, dia pun berhenti. Kata malaikat itu, fa inna manzilataka fil jannah inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu di surga ini ditentukan oleh ayat terakhir yang kita baca. Kita hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Gak apa-apa, juz 30 juga gak apa-apa. Yang jelas mudah-mudahan juz 30 inilah yang menuntunkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan para penghafal Quran dan juga para pejuang Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membimbing kita untuk memanfaatkan siksa waktu yang tersisa ini dengan Al-Quran. Terima kasih. Adanallahu wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa tetap di situ Ustaz karena kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Masih pada semangat ya? Masih ya? Insyaallah. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Masya Allah pertanyaannya banyak sekali Ustaz. Apalagi setelah gambar tadi ditayangkan, ya. Tapi karena waktu memang sudah tidak memungkinkan, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbacakan pada malam hari ini akan kita jawab melalui akun YouTube Cinta Quran TV. Nantinya akan dijawab oleh para asatidz Cinta Quran, insya Allah.
Nah, untuk malam hari ini sepertinya hanya 2 pertanyaan yang akan bisa dibacakan karena waktu, Ustadz. Yang pertama kepada Ustadz Rahmat Baikuni dan yang kedua kepada Ustadz Salman. Yang pertama, ini menarik, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Langsung saja, ini prolognya lumayan, langsung saya singkat. Bagaimana menyikapi secara benar kisah istri Umar yang ngomel-ngomel terhadap sosok Umar? Apakah itu bisa menjadi pembenaran? Mungkin seperti itu, Ustaz. Iya. Langsung jawab, Ustaz. Iya. Baik, memang terjadi Umar bin Khattab di hadapan para sahabatnya yang saat itu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah. Beliau dimarahi sama istrinya. Ya, pada saat itu sahabat Umar bin Khattab, ya, kaum muslimin sampai minta izin pada Umar untuk menasihati istri beliau. Tapi Umar bin Khattab menahan. Kata Umar, biarkan. Dia punya hak untuk melakukan itu. Ya, ternyata Umar bin Khattab lupa menunaikan kewajiban sebelum berangkat keluar dari rumahnya. Umar bin Khattab lupa membersihkan pakaian, lupa mencuci pakaian. Jadi harusnya Umar bin Khattab nyuci pakaian dulu, udah nyuci pakaian dijemur baru berangkat menunaikan tugas negara. Para sekalian ingat, istri punya hak memang terhadap suami. Itu dibenarkan. Sehingga Umar bin Khattab pun membiarkannya. Ya, boleh memang sang suami memilih salah satu dari tugas rumah tangga. Tapi ingat para sekalian, bagi seorang istri justru, jika itu diambil oleh sang istri dan memberikan kebebasan pada suaminya untuk menegakkan dan syiar dakwah di luar rumah, maka sang istri akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Idealnya sih ingin saya tampilkan, tapi waktunya cukup nggak, Ted? Ada satu tayangan. Ini tayangan buat para istri yang merasa lelah dengan kesibukan rumah tangganya. Hati-hati, jangan remehkan pekerjaan mencuci pakaian, mencuci piring dan menyapu lantai. Itu pahalanya luar biasa. Tapi saya lupa lagi foldernya di mana. Ustadz dulu barangkali menjawab, biar saya cari ya. Ustadz dulu nanti saya tanya. Ya, baik Ustadz. Baik, langsung ke Ustadz Salman. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang ini minat kebanyakan orang, khususnya di negeri kita, itu kebanyakan menjadi hafiz Quran. Bagaimana menyikapinya terhadap orang-orang seperti ini, gemar menghafal, tapi kurang semangat dalam memperjuangkannya? Iya, terima kasih atas pertanyaan. Berkenaan dengan minat dan juga niat ya, berkenaan dengan keberadaan kita kaum muslim di generasi kekinian yang tergerak untuk menghafal Al-Quran dan juga membentuk keluarganya untuk menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Namun kemudian enggan gitu ya untuk memperjuangkan ataupun mengamalkannya dalam kehidupan begitu. Ini sebetulnya kalau diperhatikan lebih lanjut ketika di generasi salafus soleh ya, di generasi sabiqun al-awwalun, mereka dididik dan diarahkan oleh baginda Rasul itu untuk menjadi ahlul qura, untuk menjadi para pembaca Al-Quran, menjadi para hufaz gitu lah, menjadi para pemelihara Al-Quran, penghafal Quran, juga memperjuangkan sekaligus juga mengamalkan dalam kehidupan. Paling tidak ketika ada niatan kita untuk menjadi para penghafal Quran, itu sudah niat awal untuk bagian dari memperjuangkan Al-Quran begitu. Dan ini tidak hanya sebatas dihafal saja, tapi juga kemudian diamalkan dalam kehidupan dan juga diperjuangkan begitu. Artinya apa? Agar kemudian apa yang terkandung dalam Al-Quran itu bukan sebatas retorika atau wacana, tapi menjadi sesuatu yang kemudian maujud madzahir. Artinya terwujud nyata dalam kehidupan, hingga kemudian Islam rahmatan lil alamin itu terwujud nyata dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau diperhatikan lebih lanjut berkenaan dengan tabiat di antara kaum muslim yang saat ini banyak menyekolahkan anak-anaknya ya atau ahli keluarganya itu ke sekolah-sekolah penghafal Al-Quran, ya termasuk juga saya pribadi ya, menyekolahkan anak saya kepada salah satu pondok pesantren tahfiz Quran yang ada di Kota Bandung ini, karena termotivasi dengan janji-janji yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila ada di antara anak-anak kita yang kemudian menjadi para hufaz ya, menjadi para pemelihara Al-Quran, maka mereka itu akan menganugerahi jubah kebesaran, jubah kemuliaan, sekaligus juga mahkota terindah kepada kedua orang tuanya. Dan saya pribadi dan juga istri di rumah ya, ibunya anak-anak,
itu berharap di antara anak-anak kami itu kemudian mereka menjadi ahlul jannah dengan Al-Quran di dalam jiwa mereka. Sekaligus juga mereka nanti akan menganugerahkan jubah kebesaran kemuliaan di dalam surga, sekaligus juga mahkota kemuliaan kepada kami kedua orang tuanya. Paling tidak niatan itu ya memudahkan kami ya menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya menjadi ahlul jannah. Itu yang pertama. Itu sesuatu yang kemudian memuliakan kita, ahli-ahli keluarga yang kemudian memperjuangkan Al-Quran. Tapi ternyata tidak sebatas itu. Karena apa? Al-Quran itu akan hidup, Al-Quran itu akan nyata sekali berkenaan dengan mukjizatnya, menjadi jawaban atas semua persoalan hidup manusia. Ketika apa? Itu diwujudkan dalam kehidupan. Artinya tidak hanya sebatas retorika atau wacana di majelis-majelis ta'lim atau di madrasah ataupun ya di majelis-majelis mahad Quran dan lain sebagainya, tapi itu kemudian diamalkan dan diperjuangkan. Intinya apa? Niatan awal itu untuk menjadi para penghafal Al-Quran itu ditindaklanjuti dengan amal soleh. Karena apa? Dalam Quran surat As-Su'ara kan jelas ya, di ayat terakhir, illalladzina amanu wa amilus solihah wa zikrullahul katsiran. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga banyak melakukan amal soleh dan yang banyak mengingat Allah. Artinya apa? Tidak hanya sekadar mengimani Al-Quran, tapi juga mengajarkan dan juga mengamalkannya dengan amal soleh. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Ya, tadi Ustaz Rahmat ada mau menambahkan? Oh iya, ya, silakan. Baik, ini saya perlihatkan tayangan, tapi memang tidak disebutkan sumbernya dari mana. Hanya saya cari di beberapa kitab seperti Riyadhus Shalihin ada, dan kisah Rasulullah, sejarah Fatimah yang merasa lelah karena bekerja, karena Ali memang fokus untuk berdakwah dan berjihad, sehingga urusan rumah tangga dikelola sama Fatimah. Nah, Siti Fatimah merasa lelah, nah Rasulullah menghibur. Salah satu hiburan Rasulullah ada di sini. Baik, ini saya perlihatkan. Termasuk tip bagi para calon suami. Tetap kena juga ya.
Itu bagi para ummahat. Jadi memang dibolehkan, tapi tidak wajib bagi suami untuk mencuci. Hanya yang wajib meringankan tugas istrinya. Meringankan tugas itu wajib. Karena sebaik-baik suami, kata Rasulullah, adalah yang paling baik pada keluarganya. Khairukum ahsanukum li ahlikum. Salah satu li ahlikum itu maksudnya pada istri. Itu lebih baik kalau suami seperti itu, pahalanya double nanti. Baik, itu dulu barangkali. Kita tutup majelis pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari majelis Kita Quran undur diri, mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah.